masuk. Apa lagi? Waktu belajar, makan, tidur. Bisa. Apa lagi? Waktu main HP. Nih, kalau sekarang berarti masa belajar sekarang. Kalau kemarin berarti masa Kemarin. Masa lampau. iya, masa lampau. Kalau ada masa lampau, tangan. Berarti kalau ada masa lampau ada Masa depan. masa depan. Nah, kenapa gitu kan? Kan padahal kalau misalnya masa depan, kok udah ada interaksi gitu kan? Kayak gini, misal kan waktu sekarang itu mah langsung ya, Iya. langsung mah kayak ngobrol kayak gini. Terus misal masa lalu, kalian tahu sejarah? Tahu. Tahu. Kalian tahu kenapa? Karena ada itu ada ditulis. Nah, kalau tulisan maksudnya interaksi bukan? Bukan. Interaksi. Iya, interaksi. Karena Belajar membaca. iya, betul. Karena menyampaikan sebuah informasi. Iya, benar pintar sekali itu kan. Nah, berarti kan masa lampau juga udah ya, nanti masuk ke ciri-ciri si interaksi sosial. Terus kita ke masa yang akan datang. Misalnya kita menuliskan hari ini, terus beberapa minggu atau bulan kemudian sudah terbaca gak? Iya, masih kan kalau di buku. Terus kalau semisal nih kakak nyampain hari ini, misalnya tuh sekarang lagi panas-panasnya nih gitu kan. Terus kalian tuh misalnya tuh nanti beberapa bulan kemudian tuh merasakan hal yang sama, panas. Aku ingat dari dulu kata Kamilan tuh bahwasanya beberapa bulan kemudian tuh beberapa bulan ke belakang tuh panas. Sekarang panas juga, ingat gak? Nah, jadi dalam interaksi. Pernah sih Kak, kayak tiba-tiba tahu bakalan terjadi ini gitu. Ngerti gak kayak? Iya. Pokoknya aku lagi nulis nih. Ya ngobrol aku kayak nulis gitu nih. Ngerti gak? Ngerti. Paradoks. Kayak tiga ini loh peramal. Ya, paradoks. Iya, tapi kalian tahu deja vu? Iya tahu. Apa deja vu? Iya tahu. Nah, itu kayak gitu juga kan kalau deja vu nih ya. Rasanya dia udah deh. Iya. Ternyata padahal mah belum gitu kan. Oh. Tapi perasaannya udah. Nah, padahal kalau secara logisnya gitu kan. Jadi otak kalian Aku tuh kan mau belajar Kak. ini mah udah Belum kita belajar, udah guys. iya, tapi karena otak kalian tuh menangkap sesuatu hal yang akan terjadi gitu. Padahal mah belum, tapi kayak feeling. Pernah gak main feeling? Pernah. Terus feeling aku mah bakal menang deh, ternyata menang gitu kan. Nah, tapi kalau deja vu mah kan kayak udah terjadi padahal belum. Itu juga kayak saling berkaitan gitu loh. Sering Kak. Sering. Normal kan? Normal aja, nggak apa-apa. Aku juga normal. Normal aja. Karena memang semua orang pasti pernah merasakan, kecuali nggak normal tuh kamu ngerasain orang lain nggak pernah. Kayak gitu aja. Oh. Nah, secara gak langsung juga itu berarti interaksi tubuh kalian gitu kan. Kayak gitu. Nah, terus yang keempat. Ikuti kita belajar. Yang keempat itu ada tujuannya. Ada tujuan tertentu. Kalian kalau interaksi atau komunikasi ada tujuannya kan? Ya. Misalnya mau chat temen, mau ngajak main, jadi berarti ngajak main. Aku sama Arumi ngajak debat. Ngajak debat. Ya dong, kita selalu ngajak debat ya dong. Debat dalam konteks apa nih? Dalam. Itu kan kalau Arwis. Oh iya, gara-gara Ariwiata juga di sekolah dia suka debat. Ya. Berarti emang ada tujuannya kan? Berarti mendapatkan suatu hal gitu kan. Nah, kalau gitu berarti kalian interaksinya yang mana nih masuknya? Ke individu-individu atau ke yang mana? Individu. Tapi Ibrahim kalau misalnya lagi debat sama Arumi aku suka ketawain. Itu sama aja. Itu masalah sih. Berarti itu mah antara individu dengan kelompok. Kayak gitu. Kalau yang tadi yang ngetawain gitu kan. Tapi kalau debatnya berdua mah ya udah dengan individu kayak gitu. Pokoknya begini, kalau semisal nih ada yang tunggal satu, yang lainnya lebih dari satu, berarti individu dengan kelompok. Karena di sini menjelaskannya bahwasanya kelompok itu yang lebih dari satu orang.
paham atau yang masih bingung? Paham, benar. Paham. Oke, kalau udah paham kita ke yang kedua, ini ada syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial. Ada yang tahu nggak? Kan tadi udah ada yang diajarin tapi di sekolah atau belum? Apa? Udah di sekolah ada jadi udah. Apa? Ya sudah tahu. Tuh. Babu. Sekolah kan sekelas. Oh, berarti kan? Iya. Oke, yang kedua kita ke syarat interaksi sosial. Dari mah suka bolos kan? Suka bolos kemana? Enggak ya, nggak pernah ini. Marah-marah. Iya. Berarti marah-marah juga dalam interaksi. Berarti itu mah ke yang negatifnya kan? Nah, negatif kan? Tapi kan Kak, aku pernah baca kalau yang suka marah-marah panjang umurnya. Bisa pendek, bisa besok. Karena lo bakalan emosi ya. Iya. Bisa besok. Karena kalau pergi itu bakalan bisa depresi, stres, atau gila. Bisa besok. Mina itu aja. Tapi jangan menelan informasi mentah-mentah ya, harus Iya. ada banyak juga dicari. Kenapa? Aku kan marah-marah jadi KM Kak. Oh Tegas, iya, Kak. Nah, oke. Kalau semisal nih KM ngasih tahu di kelas, termasuk kemana? Jadi video call. Individu kelas. Tapi aku suka ikutan itu. Tapi kalau semisal nih ada dua orang di depan kelas, terus ngobrol nih ke yang lain itu gimana? Karena lebih dari satu orangnya. Iya betul. Berarti udah paham ya? Oke. Jadi sama aku jadi. Kita langsung aja ke syarat ya kalau gitu. Oke, ada syarat interaksi sosial. Yang pertama itu syaratnya adanya bentuk sosial. Bentuk sosial. Nah, misalnya nih, kalau kayak gini interaksinya langsung tidak langsung? Langsung. Sebutkan contoh interaksi tidak langsung. Coba. Yang lewat Zoom. Lewat Zoom. Apa lagi? Video call. Video Dari call. TikTok. Video Chat. call. Oke. DM. Iya. Oh, Itu nama yang ada. Nah ini juga sama. Iya, interaksi ya. Yang ada perantaranya gitu kan. Nah, oke. Bentuk sosial yang pertama. Terus ada nih yang lainnya juga, bentuk sosial primer. Yang pertama itu ada primer. Nah, primer ini berarti langsung atau tanpa perantara. Ini langsung. Langsung tanpa perantara. Oke, simpen dulu deh HP-nya, sekarang mau cerita lagi, sok. Isi pecah. Simpen dulu aja. Ini harga Isi diri. kesenggol. Terus yang kedua, nih yang poin B-nya ada sekunder. Sekunder. Kalau tadi primer langsung tanpa perantara, kalau sekunder berarti Ada perantara. ada perantara. Ini juga ada perantaranya. Apa? Ya, ini tuh penghalang aja gitu kan. Berarti adanya perantara. Ini perantara. Nah, tapi yang poin B ini terbagi menjadi dua lagi. Terbagi menjadi dua. Ada sekunder langsung dan ada sekunder tidak langsung gitu kan. Kan kalau primer mah otomatis langsung ya, udah otomatis langsung gitu, kayak face to face gitu kan, kayak ketemu langsung secara fisik gitu kan. Nah, ini ada sekunder langsung, ada sekunder tidak langsung. Tidak langsung. Nah, kalau sekunder langsung mah jadi kayak gini. Adanya perantara.
ya. Kalau video call langsung dijawab. Kalau mau chattingan langsung dibalas sama orangnya langsung gitu kan. Nah, kalau tidak langsung, kalian pernah lihat gak pelang di jalan tanah ini dijual, hubungi bla 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 dengan perantara gitu kan? Pernah? Nah, jadi di sekunder tidak langsung tuh kayak gitu contohnya, misal jual beli tanah tapi adanya pihak ketiga gitu kan. Terus misal kalian kayak gini, hei panggilkan lah kasih A gitu kan, besok cuma main gitu kan. Tapi kalian itu teman kalian dulu tanpa langsung ke yang bersangkutan kayak gitu. Jadi intinya ada perantara gitu kan. Nah, jadi ini mah berarti ada perantara, ada perantara. Tapi secara langsung. Secara langsung. Terus kalau yang tidak langsung tuh ini mah adanya pihak ketiga. Pihak ketiga. Nih, kalau interaksi sosial tanpa ada obrolan bisa nggak? Bisa. Dengan apa? Karena bisu. Kalau misalnya interaksi sosial tanpa ada obrolan, tanpa misalnya tanpa ada bahasa isyarat, tanpa ada tadi simbol Singapura kayak gitu, bisa nggak? Bisa. Dengan cara ditulis. Dengan cara kepekaan. Bisa Pak. Nggak bisa. Misalnya tadi aku sama Putri ke kafe kita diem, terus aku tuh ada inisiatif buat beliin aku minuman, terus kasih kayak gitu udah ya. Habis itu Arumi sadar kalau Arumi harus dibayar. Udah habis itu pulang. Tapi karena bayar karena ada melihat gitu kan. Enggak, tapi udah inisiatif. Karena pasti itu nongkrongnya bukan sekali 2 kali ya gak sih? Karena udah terbiasa gitu kan. Karena terbiasa oleh karena komunikasi. Iya nggak bisa. Jadi berarti nggak bisa. Tapi orang bisu kan pakai bahasa bisu. Orang bisu pakai bahasa isyarat kan? Pakai bahasa isyarat bisa, atau pakai simbol, atau pakai tunjuk-tunjuk gitu kan? Ayo apa sini. Kita aja kalau kita aja kalau Kami. iya kami nah jurusan kami banget ya. Kita aja dia bisa ngobrol suka pakai bahasa isyarat atau kalau ketemu orang Orang apa? enggak. Baik sebutin orang apa nih? Orang itu. Orang itu ini. Oh, orang itu. Astagfirullah. Piknik. Ya. Aku kalau sama Ibrahim atau sama Arumi itu semua orang yang kita masuk suka pakai mata kayak. Berarti itu isyarat maksudnya. Iya. Iya kan? Dia bisa ngobrol. Tapi berarti kalian udah ngerti, udah langsung connect gitu kan? Karena sudah terbiasa berinteraksi. Nah, terus syarat yang kedua, karena kan tadi kalian bilang ya, komunikasi itu interaksi gak bisa tanpa adanya komunikasi, iya kan? Berarti yang kedua itu komunikasi. Nah, tujuan komunikasi buat apa sih? Agar tidak terpecah belah. Terus agar kami komunikasi. Iya. Sama yang putus karena Iya, banyak ada. Jadi berarti sangat penting ya. Aduh. Nah, jadi berarti komunikasi itu kayak penyampaian pesan, gitu kan? Dan terus bagi si penerima pesan berarti jadi menyerap informasi. Nah, berarti si komunikasi ini kunci gak sih? Iya. Bagi si interaksi sosial kayak gitu. Nah, berarti ini pertukaran informasi. Pertukaran informasi. Arumi. Terus ada pernah dengar gak komunikasi verbal, komunikasi non verbal? Dengar? Pernah. Nah, oke. Jadi yang pertama itu ada komunikasi verbal. Ibrahim, komunikasi
komunikasi non verbal. Ada yang tahu nggak komunikasi verbal itu apa? Pakai fisik. Berarti verbal sama kata-kata. kata-kata. Berarti Dengan tangan. tuh Tubuh. tulisan. Nah, berarti lima komunikasi menggunakan tulisan. Dengan tulisan. Terus yang non verbal berarti Lagi tanpa tulisan kan? Berarti jadinya menggunakan simbol. Menggunakan simbol. Kalau ngefakir orang itu berarti sifat bullying yang non verbal. Iya, yang non Sifat verbal. padat kayak gitu. Tapi emang ada beberapa macamnya juga kan? Ada yang misalnya verbal tuh misal secara langsung gitu kan, ada yang tidak langsung kayak gitu. Nah, kalau di komunikasi ini kan masih verbal, berarti dengan tulisan. Kayak ini kayak contohnya menulis, terus menulis berita, gitu kan? Itu adalah komunikasi verbal dengan tulisan atau langsung kayak gitu. Nah, kalau komunikasi non verbal menggunakan simbol. Ini tadi kan di notis gitu kan, kayak orang bisu. Nah, berarti orang bisu berkomunikasi dengan macam jenis komunikasi yang non verbal kayak gitu. Nah, tapi intinya sama-sama komunikasi. Karena kan ini ya, komunikasi itu pertukaran informasi. Berarti dari dua arah yang saling mengerti tujuannya gitu kan. Nah, meskipun non verbal menggunakan simbol, tadi kan sudah pakai semapur. Kan ada beberapa yang tahu gitu kan semapur itu apa atau morse kayak gitu. Jadi bisa lah kayak berkomunikasi gitu kan. Nah, terus ada ciri-ciri komunikasi. Ciri-ciri komunikasi. Nah, kan tadi ini mah ada ciri-ciri interaksi gitu kan. Nah, sekarang ciri-ciri komunikasi ada yang tahu apa ya? Aku Komunikasi ngobrol, ngechat, presentasi. Oke. Nih, ini ngobrol presentasi. ciri-ciri berarti yang pertama harus ada apa? Harus ada orang. Orangnya. Berarti yang Dia penting dulu satu. memberikan informasi. Jadi yang pertama itu adanya pemberi informasi. Pemberi informasi. Terus kalau misalnya ada yang beri, harus ada yang menanggapi, menerima atau menanggapi. Ini ada ini yang menerima informasi. Nah, kalau misalnya gak ada pesan nih, bakal adanya komunikasi gak? Berarti dalam ciri-cirinya yang ketiga harus ada apa? Ada pesan yang disampaikan. Berarti adanya pesan. Nah, terus kalian suka gak sih kalau sebentar di chat nih, terus gak dibalas sama orangnya? Sedih gak? Enggak sih, aku suka langsung chat mamanya. Chat mamanya. Iya. Tapi biar ada jawaban kan? Iya. Jadi kalian tuh mengharapkan adanya balasan jawaban. Berarti adanya timbal balik. Jadi adanya berharap ada timbal balik. Timbal balik. Nah, jadi ini tuh merupakan ke ciri-ciri komunikasi. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ada yang bingung? Ini pasti. Simpan dulu HP-nya nanti lagi. Nanti dikasih waktu main HP. Iya, kasih waktu aku nulis tuh. Boleh kok. Nulis ya. Boleh. Ya, Sok sambil ada yang nulis sambil break kita tebak-tebakan. Oke. Yuk, dulu ya. Mana kali? Itu udah gak sih yang mengenai
belum? Belum. Belum. Oke. Tahu. Yang nggak nulis perhatiin, ada tebak-tebakan ya. Jadi clue-nya tuh sebuah jam. Oke? Sebuah jam clue-nya. Jam dinding. Jam dinding boleh, pokoknya jam apapun. Nah, terus clue-nya tuh hitungan jam. Hitungan jam. Siap? Siap? Hitungan jam. Kakak jam 1 malam punya uang 1.000. Jam 6 pagi punya uang 6.000. Jam 11 siang punya uang berapa? Salah. 6.000. Salah. Jam 1, Jam 4. Jam 6, 6.000. Lagi. Nih, kan clue-nya hitungan jam. Ya. Ingat ya, hitungan jam. Hitungan jamnya 11.000. Enggak, besok hitungan jam pokoknya. Kalau Iya. berhitung harus digimanain. Iya. Kakak jam 1 malam punya uang 1.000. Terus jam 6 pagi punya uang 6.000. Ya. Jam 11 siang kakak punya uang berapa? 100.000. 4. Clue-nya hitungan jam. 20.000. 7. 1.000. 3. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Jawabannya 2.000. Oh. Oke, sekali lagi ya. Jam 8 pagi kakak punya uang 8.000. Jam 12 siang kakak punya uang 3.000. Jam 3 sore kakak punya uang berapa? 6.000. 6.000. Paham nggak? Ditambahin. Berbeda. Lagi? Oh, sampai ngerti. Clue-nya hitungan jam. Lihat ya, hitungan jam. Tapi jangan terpatok pada ini aja. Jam 9 pagi kakak punya uang 9.000. Terus jam 4 sore kakak punya uang 7.000. Jam 8 malam. Oh, jangan 8. Jam 6 sore kakak punya uang berapa? 9.000. 7.000. 9.000. Apa sih? Lebih dari 1. Oke, diam dulu ya. Yang belum tahu diam dulu. Lagi. Pukul 6 sore kakak punya uang 9.000. Pukul 7 malam kakak punya uang 10.000. Pukul 11 malam kakak punya uang berapa? 9. Klik. 9.000. 195.700. 11 berapa? Berapa? Iya, betul 5.000. Ngerti gak? Ada yang ngerti? Cuma yang ngerti. Aku. Coba jelasin. Jadi misalnya kayak jam 11 malam kan 23 kosong, jadi 2 ditambah 3 jadi 5. Iya, benar. Ngerti gak? Iya. Kan hitungan jam. Kan jam tuh misal jam 1 siang jadi jam 13.00 kan. Terus jam 2 siang 14.00. Nah tadi clue-nya hitungan jam. Berarti udah misal jam 2 siang 1 tambah 4 berarti 5. Karena clue-nya hitungan Jam. kayak gitu. Ngerti? Coba lagi satu lagi. Clue-nya jangan lupakan piramida ketiga. No, ganti. Ada yang tahu? Iya. Enggak. Oke. Ingat ya clue-nya. Jangan lupakan piramida ketiga. Siap? Siap. Piramida pertama ada di Ciamis. Piramida kedua ada di Bandung. Piramida ketiga ada di Piramida ketiga ada di Jakarta. Betul. Jago juga tebak-tebakannya. Lagi. Piramida pertama ada di Cirebon. Piramida kedua ada di Cikampek.
piramida ketiga ada di Piramida ketiga ada di Paris. Iya betul. Apa sih? Ayo, clue-nya jangan lupakan piramida ketiga. Piramida pertama ada di Aceh. Piramida kedua ada di Cigembor. Piramida ketiga ada di Jangan lagi. Jangan. Piramida ketiga ada di Mesir. betul. Clue-nya jangan lupakan piramida ketiga. Piramida pertama ada di Arumi. Piramida kedua ada di Afrika. Piramida ketiga ada di Piramida ketiga ada di Abi. betul. Oh iya, ngerti. Berarti paham? Piramida ketiganya jangan lupa disebut ya. Iya kan? Clue-nya jangan lupakan. Oke, ulangi ya. Clue-nya jangan lupakan piramida ketiga. Siap? Piramida pertama ada di Ibrahim. Piramida kedua ada di Lutfi. Piramida ketiga ada di Piramida ketiga ada di Tasik. Dasa. Iya, betul. Clue-nya jangan lupakan piramida ketiga. Gak paham? Oh kayak jangan lupakan orang ketiga, tau gak ya? Nah kalau gitu aku ngerti. Coba yang udah paham jelasin ke temen yang belum paham. Aku coba. Jadi Kamu bisa. piramida ketiga Oh, jangan lupa disebut. Iya, jadi kan punya jangan lupakan piramida ketiga. Paham nggak? Paham. Paham. Mesti paham. Bener Yang kayak di Mesir. kayak gitu. Segitiga. Oke, sekarang satu lagi